Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama Billy di sini. Baru aja beberapa hari yang lalu ya, gue bikin video review sebulan pegang Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Dan sekarang Xiaomi udah ngeluarin smartphone baru lagi, yang mana ini ada di seri Redmi Note juga. Perkenalkan, ini adalah Redmi Note 10S atau Redmi Note 10S. Smartphone yang saat video ini gue buat itu baru di launching banget ya, dan bahkan ini belum dijual. Gue dikasih kesempatan oleh Xiaomi Indonesia untuk hands on duluan nih, dan gue akan sharing secara singkat aja gimana tentang smartphone ini dan gimana juga si Redmi Note 10S ini bisa ngelengkapin jajaran line up dari seri Redmi Note di tahun ini. Pertama, ngomongin soal harga dulu. HP ini dijual start di harga 2,8 juta untuk varian yang 64GB. Jadi RAM-nya 6GB, storage-nya 64GB. Dan 3,2 juta untuk varian RAM 8GB dan storage 128GB. Dari sisi harga ini jelas secara positioning si Redmi Note 10S ini ada di tengah-tengah antara Redmi Note 10 biasa dan juga Redmi Note 10 Pro. Untuk isi kotaknya ini sama seperti seri lain yang dari Xiaomi ya. Ini ada smartphone-nya, terus juga ada paperwork dan juga dapat casing bening jelly kayak gini ya. Terus ini juga ada charger yang outputnya 33 watt plus juga ada kabel data USB yang mana ini bentuknya USB Type A to USB Type C. Dan kira-kira seperti inilah kelengkapan dalam kotak yang akan kalian dapatkan kalau kalian nanti beli smartphone ini. Nah, secara desain HP ini sebenarnya punya garis desain yang mirip dengan kakak-kakaknya itu ya. Paling secara dimensi aja nih yang lebih kecil sedikit kalau dibandingin sama si Redmi Note 10 Pro. Dan secara penempatan tombol dan port ini pun lumayan mirip ya. Cuma 3,5 mm headset jack aja nih yang kalau di 10S ini posisinya ada di bawah, which is gue lebih suka. Sedangkan di Redmi Note 10 Pro itu posisinya ada di atas ya. Oh iya, untuk pilihan warna ini ada beberapa ya, ada 3 ya. Ada varian yang grey warnanya, tapi ini bahan belakangnya glossy materialnya. Dan juga ada warna putih dan biru. Nah, warna putih dan biru ini dia materialnya belakangnya matte gitu. Jujur gue lebih suka yang matte ya, tapi ini tergantung dari selera kalian. Ini jadi dipilih aja. Kalau gue sih lebih memilih yang varian matte, either itu putih atau yang biru ini. Tapi kayaknya yang biru nih menarik deh. Gimana kalau kalian? Untuk layarnya masih tetap menggunakan Super AMOLED sama dengan Redmi Note 10 dan 10 Pro. Yang mana itu bagus ya. Tapi sayangnya ini belum mendukung refresh rate yang tinggi, masih 60Hz aja standar ya. Tapi meskipun begitu ada satu fitur yang berbeda dengan seri Redmi Note 10 biasa, yaitu adalah sensor NFC. Nah, ini buat sebagian orang fitur NFC ini sangat penting dan mungkin bisa jadi pertimbangan buat beli si 10S ini. Untuk urusan spesifikasi lain kurang lebih ini masih mirip-mirip lah sama Note 10 biasa dan juga Note 10 Pro ya. Kayak misalkan kapasitas baterai yang udah 5000 mAh, terus juga layarnya udah Super AMOLED ya, Full HD Plus juga. Terus juga charger bawaannya udah support 33 watt fast charging. Ada juga dual speaker yang posisi speakernya ada di bagian atas dan di bawah HP-nya. Terus juga sensor fingerprint ada di samping sama ya. Dan ini yang paling menarik juga adanya sertifikasi IP53, yang berarti HP ini bisa tahan percikan air dan debu. Tapi ini gue belum coba ya karena masih hands on aja. Nah, sedangkan untuk chipsetnya berbeda sama kedua kakaknya yang pakai chipset Qualcomm ya. HP ini pakai chipset dari MediaTek, yaitu MediaTek Helio G95, yang menurut gue ini udah lumayan terkenal juga ya. Dan secara skor di Antutu ini kalian bisa lihat ini bisa mencapai 300 ribuan, yang which is ini udah kenceng banget lah untuk ukuran smartphone di harga segini. Gue sih belum coba lebih lanjut ya karena masih hands on doang, tapi harusnya di atas kertas ini udah oke banget buat kebutuhan sehari-hari. Nah, lanjut ke sektor kamera. HP ini sama-sama pakai konfigurasi 4 kamera ya, yang resolusi kamera utamanya itu 64 megapiksel. Jadi kalau di Note 10 biasa itu 48 megapiksel dan di Note 10 Pro itu 108 megapiksel. Dia lagi-lagi di tengah-tengah nih posisinya untuk resolusi kamera ya, di 64 megapiksel. Untuk hasil fotonya kalian bisa cek ya. Ini gue ada sedikit sampel, tapi gue juga sebenarnya belum bisa simpulin nih karena baru pegang beberapa jam aja. Dan untuk hasil videonya juga kalian bisa lihat dan juga nilai sendiri. Oke, ini adalah hasil perekaman video menggunakan Redmi Note 10S atau Redmi Note 10S. Ini gue sambil jalan kaki ya. Kalian bisa lihat juga kestabilannya seperti apa, terus juga kualitas mikrofonnya gimana. Oke, untuk fokusnya kita lihat di sini. Dia agak nge-lag ya di viewfinder ini ya, gue nggak tahu kenapa. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari kamera depan dengan resolusi Full HD 30 fps. Tadi sih di HP
satunya agak nge-lag ya. Cuman nggak tahu nih hasil video di HP ini harusnya sih enggak. Ini kelihatannya enggak loh. Di sini nggak kelihatan nge-lag. Coba nanti kita lihat hasilnya. So, kesimpulannya, menurut gua HP ini mengisi kekosongan di range harga yang sebelumnya masih kosong ya, di antara Redmi Note 10 biasa dan juga Redmi Note 10 Pro, yaitu range harga 2,5 juta sampai 3,4 juta. Jadi mungkin Xiaomi mikirnya daripada range harga yang kosong ini malah diambil brand lain, mending ya dibabat juga aja gitu ya, keluarin HP ini. Karena emang dari yang gua baca ya, selisih harga ratusan ribu itu emang lumayan ngaruh loh buat sebagian besar orang di Indonesia untuk beli HP baru. Meskipun gue lebih menyarankan mending ambil versi yang Pro aja, yang udah gue review juga, silahkan kalau mau nonton. Tapi kalau emang nggak memungkinkan, Redmi Note 10S ini adalah pilihan yang paling masuk akal, karena mungkin HP ini emang buat kalian yang misalkan ngerasa nggak perlu-perlu banget gitu ya sama segala fitur lengkap yang ada di Redmi Note 10 Pro, dan masih pengen punya HP yang punya fitur NFC tapi budgetnya udah mentok nggak sampai 3 juta. Dan kalau misalnya emang kayak gitu ya, Redmi Note 10S ini menjadi opsi yang bisa kalian pilih. Oke, sekian dulu untuk hands-on singkat dari gue tentang Redmi Note 10S ini. Silahkan kalau misalnya ada komentar, ada pertanyaan, tuliskan aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu lagi ya.